Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ayam ternak dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, berkah-berkah amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas biaya modal ternak ayam ya, sampai panen pokoknya ini. Buat kalian yang mempunyai modal 500.000, bisa banget nih untuk usaha ternak ayam teman-teman. Baik, buat kalian yang mau memulai usaha ternak ya, kemarin ada yang tanya, Bang bisa nggak sih ternak ayam dengan modal cuma 500.000? Jawabannya bisa banget teman-teman ya. Oke, dengan modal 500.000 ya, apa yang harus kita lakukan untuk ternak ayam teman-teman? Banyak orang yang kaget ya kalau 500.000 itu sebenarnya nggak cukup nih buat ternak. Padahal dengan modal 500.000 itu sebenarnya udah cukup buat mulai kecil-kecilan. Kenapa kecil-kecilan nggak langsung besar ya? Karena kalau langsung besar takutnya di tengah perjalanan kita memulai usaha itu sudah rugi. Nah itu nanti yang bikin trauma ya, yang bikin para peternak itu pesimis di situ teman-teman. Jika kalian dengan modal 500.000 dengan modal yang kecil ini ya, ketika ada salah satu kerugian apapun ya, kita bisa belajar dari pengalaman tersebut teman-teman ya. Baik, yang pertama itu kita harus mempersiapkan modal ya. Yang penting kalian punya modal 500.000 itu sudah bisa kita memulainya teman-teman ya. Taruh saja untuk kalian beli bibitnya ya. Beli bibit DOC itu 5 ekor itu sekisaran 60.000. Kalian bikin kandang yang sederhana teman-teman ya. Kandang yang sederhana, bahan-bahan dari kayu, bambu bekas, kemudian dirakit sendiri. Itu biasanya kalian cari aja kayu-kayunya itu, taruhlah modalnya 100.000 teman-teman ya. Kemudian untuk kandang sudah, kemudian pakannya ya, untuk pakan kalian persiapkan, beli aja itu 250.000 untuk biaya pakan dan vitamin selama 1 bulan teman-teman. Kemudian setelah itu kandang, pakan, kemudian siapkan lampu teman-teman ya, karena namanya anak ayam atau DOC itu harus butuh penghangat ya. Taruhlah di situ 50.000. Dan untuk cadangan dana darurat buat obat-obatan dan lain-lain itu kita taruh 40.000 teman-teman. Jadi totalnya sekitar 500.000 sampai 550.000, tergantung harga di daerah kalian itu berapa ya. Jadi nggak harus langsung gede teman-teman, kita mulai kecil dulu buat belajar dan tahu resikonya. Dari modal kecil, insya Allah kalian bisa manage resikonya teman-teman. Kemudian setelah kalian menyiapkan modal tadi 500.000, setelah itu kalian buat kandang ya, karena kandang itu penting ya. Kalau ayam nggak nyaman di kandang kalian itu nanti si ayam ini gampang stres dan gampang mati, dan ini yang tidak diinginkan oleh para peternak. Agak serak ya teman-teman ya. Untuk ukuran kandangnya itu cukup 1 x 1 meter ya buat 5 ekor ayam. Biasanya menggunakan kawat ya, kawat ram biar sirkulasi udara itu bisa masuk ya. Kalau malam dingin bisa tambahkan lampu 5 watt ya sebagai penghangat. Ingat jangan terlalu lembab ya. Lantai nanti bisa dikasih sekam padi ya biar nggak becek, atau kalian harus membersihkannya kalau hujan, atau itu harus dibersihkan biar tidak lembab ya. Kalau becek nanti bisa bikin ayam terkena penyakit ya. Ini yang menjadi kesalahan para peternak itu, kandangnya lembab teman-teman ya. Nah setelah kalian menyiapkan kandangnya sudah jadi, barulah kalian bisa memilih bibit ayam ya. Untuk pemula saran saya pilih ayam kampung teman-teman ya. Tapi ayam kampung ini lebih tahan ya. Tapi pertumbuhannya agak lama, walaupun agak lama tapi yang penting itu ya, untuk kebugaran tubuhnya ya, daya tahan tubuhnya itu lebih kuat daripada ayam yang lain teman-teman. Jangan lupa kalau memilih ayam juga pastikan ayamnya itu sehat ya. Pokoknya kalian bisa mengeceknya sendiri. Taruhlah 5
anak ayam teman-teman ya. Kemudian setelah kalian buat kandang, kalian pilih ayamnya seperti apa ya. Setelah itu baru kalian menyiapkan pakan dan vitaminnya. Nah ini yang paling penting ya. Banyak yang gagal dari para peternak itu karena asal-asalan kasih makannya teman-teman ya. Untuk menghemat biaya pakan, kalian bisa mencampur ya pakan-pakan pabrik itu dengan dedak teman-teman ya. Apalagi dengan katul ya, dengan jagung giling. Nah ini kalian bisa mencampurkan 50% pakan pabrik, 50% bahan alami, itu masih oke. Nah, kalau kalian mempunyai vitamin ya jangan lupa kasih vitamin seminggu sekali biar daya tahan tubuhnya itu kuat ya. Kalau mau alami kalian bisa kasih air rebusan daun pepaya atau kunyit, itu bagus banget buat pencernaan si ayam ini. Kalian bisa mencari tutorial di YouTube ya, bagaimana ngasih air rebusan daun pepaya atau kunyit kepada si ayam ini teman-teman ya. Dan yang terakhir ini ya, yang terakhir kalian harus merawatnya. Jangan lupa dirawat dengan baik teman-teman. Namanya hewan ternak itu juga butuh perhatian ya, harus butuh pendekatan yang serius. Jangan asal-asal wah sudah dikasih makan, dikasih ini, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah ini. Nah ini nanti menimbun kotoran ya, karena kalian kalau menimbun kotoran itu bisa menjadi sarang penyakit, dan ini akan menjadi momok buat para peternak ya. Apalagi yang masih pemula ya, sering-sering ya sehari sekali kita sapu-sapu dikit ya, ganti airnya buat minum ya. Itu ya salah satu untuk pendekatan terhadap si ayam tersebut. Dan kalau siang pastikan kandang nggak terlalu panas ya. Kalau ayam sudah megap-megap itu tandanya suhu terlalu tinggi teman-teman. Apalagi kalau kandangnya itu sempit ya. Kalau kalian susah mengatasinya ya, solusinya kalian bisa kasih ventilasi yang cukup teman-teman, biar udara di sekitar itu bisa masuk ke dalam kandang teman-teman ya. Nah kemudian untuk perhitungan cuannya ini, dari modal 500.000 itu cuannya berapa? Kita akan bahas di sini. Modal awal tadi 500.000 teman-teman ya. Dari modal 500.000 setelah 2 bulan, ayam 5 ekor tadi ya, beratnya 1 kilo per ekornya. Nah dari berat 1 kilo per ekornya itu harga jualnya 35.000 teman-teman. 1 ekor 35.000 dikali 5 baru 175.000 teman-teman. Ya, di sini belum kelihatan teman-teman. Tapi kalau kalian mau dikembangkan ke 50 ekor itu bisa omset 1.750.000. Baik, untuk modal 500.000, untuk panen pertama itu memang tidak menutup modal awal teman-teman ya. Dari situlah kalian bisa mengelolanya ya, karena jangan salah paham dulu. Wah usaha ternak ayam ini rugi ya dan lain-lain ya. Nah itu kalau yang namanya usaha baru awal kok sudah mau cuan ya, itu yang salah ya. Karena saran saya untuk usaha ternak ayam itu jangan jadikan usaha harian ya, karena ini buat tabungan saja. Ketika ada dana kebutuhan khusus, kalian bisa mengambil dari ternak ini untuk dijualnya. Syukur-syukur kalian bisa mengembangkan ke 50 ekor tadi, bisa omset 1.750.000 ya. Memang kecil kalau cuma 5 ekor ya, tapi ini buat latihan kalian dulu teman-teman. Kalau kalian sudah mengerti manajemennya, tinggal perbanyak jumlah ayam itu. Dan enaknya kandang dan alat bisa dipakai terus-menerus. Kalian bisa menambahkan ayam ya, dan satunya bisa tambahkan pakannya juga. Karena yang paling besar di modal peternak ayam ini hanya biasanya modal yang besar itu buat kandang dan alat-alatnya ya. Nah setelah ayamnya itu siap panen, kalian bisa menjualnya kemanapun kalian suka ya, karena pasar sekarang ini luas banget. Apalagi dengan di dunia teknologi, sekarang jualan ayam itu bisa di grup WhatsApp, dan dimanapun kalian bisa mempromosikan si ayam itu tersebut ya. Selain kalian jual ayam yang siap panen, kalian juga bisa menjual hasil olahannya teman-teman ya. Kalian bisa itu olah dengan ayam goreng atau buat sate ya, ayam bakar dan lain sebagainya. Nanti itu bisa menjadi tambahan lagi teman-teman. Jadi kalau kalian mau mulai usaha ayam, mulailah aja dulu, jangan tunggu punya lahan besar atau modal jutaan. Dari 5 ekor ayam itu kalian sudah bisa belajar cara hidup dari hasil sendiri teman-teman. Yang penting rajin, sabar, dan terus belajar teman-teman ya. Karena untuk usaha ternak ayam ini memang butuh rasa
sabar teman-teman ya. Namanya ternak itu tidak sehari seminggu sudah panen ya, tapi berbulan-bulan teman-teman ya. Oke, untuk di video kali ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kalian yang mau memulai usaha ternak dari ternak kecil itu bisa untung besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.